Itu namanya takofah Islamiyah. Nah, kita semua tahu bahwa pinter itu wajib. Pinter itu? Kalau pinter wajib, bodoh dosa. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Coba Al-Quran 15 abad yang lalu, 1500 tahun yang lalu sudah mengatakan, menyampaikan kalau kamu mau benar harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Benar apa saja? Teknologi, pertanian, peternakan, bangunan, teknik mesin, teknik sipil. Kalau mau benar harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Benar agama, masih ilmu agama. Anjing sepeda motornya rusak, dibawa ke saya suruh perbaiki, tambah rusak. Bukan bidang saya. Anjing lagi sakit, datang ke saya kasih obat tambah mencret. Saya bukan dokter. Tapi kalau agama ya barangkali saya bisa lah ya. Saya pun kalau sakit ke dokter, mobil saya pun kalau rusak ke bengkel. Itu namanya Al-Quran. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Kamu jangan kecampur hal-hal yang kamu gak ngerti. Makanya insinyur, dokter Andes, SH jangan bicara agama. Itu salah semua nanti. Serahkan pada kiai bicara agama. Udah insinyur kok, nggak usah bicara agama, bicara teknik sipil aja ente bidangnya. Kalau bicara agama salah semua nanti. Tahlil bid'ah, bid'ah itu apa? Nggak ngerti dia. Ziarah kubur musyrik itu apa? Nggak ngerti dia. Tawasul sesat, dolar itu apa? Nggak ngerti dia. Paham ter? Di dia nggak ada ya, sini nggak ada ya. Bisa kemana tayanya? Alhamdulillah. Jadi Quran mengatakan kita harus menjadi umat yang berilmu, umat yang mutsaqaf, yang cerdas. Cerdas itu wajib, bodoh itu dosa. Ayo, cerdas itu wajib, bodoh dosa. Awas kalau saya kesini masih banyak bodoh. Ayo, saya harus cerdas. Ayo. Saya harus cerdas. Saya tidak mau bodoh. Saya tidak mau bodoh. Itu santri harus pintar sekarang. Tidak hanya menguasai satu bidang, beberapa bidang harus kuasai oleh santri-santri. Kebangkitan santri sudah saatnya. Semakin dihina, semakin caci maki oleh Trans 7, semakin kita bangkit. Doakan dia Trans 7 mudah-mudahan kena laknat Allah. Gak bikin melempem, jangan. Caci maki oleh Trans 7, kita doakan Trans 7 bangkrut, gitu aja. Tapi kita jadikan sebagai cambuk, kita lebih maju lagi. Gitu ya. Yang kedua untuk membangun hadharah apa? Kesejahteraan. Orang Islam manusia, apalagi orang Islam diberi amanat bumi dan kekayaannya agar dikelola, agar dimanfaatkan, dieksplorasi. Coba, perintah Allah itu, perintah Allah. Jadi kaya itu wajib, melarat itu dosa. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Kamu jangan sampai kamu mati meninggalkan keturunan dzurriyyah yang melarat. Usahakan kamu mati meninggalkan dzurriyyah, anak cucu yang kaya. Artinya kitanya kaya, meninggalkan harta warisan yang banyak agar dzurriyyah kita kuat, tidak lemah, tidak dhi'afan, tapi aqwiya. Paham? Jadi perintah Allah kita harus kaya. Kaya itu wajib, melarat? Jawab, kaya? Wajib. Melarat? Dosa.
Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan dalam kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Ya antumlah soleh, anjing soleh semua ini. Di Indonesia ada nikel, batu bara, timah, uranium, emas, belian, intan, besi, tembaga, mangan, boksit, granit, apalagi? Nikel, gas, minyak, ada semua di kita ini. Gak boleh melarat kita ini, gak boleh. Paham? Kalau melarat dosa. Negara ini kayanya, alam segini kayanya, ada batu kapur, batu apa lagi? Pasir namanya mahal? Pasir silika, dolomit. Ya Allah, luar biasa. Dia suka alamnya subur makmur. Pertanian, perikanan, laut, kehutanan luas. Tidak boleh ada orang melarat sebenarnya di Indonesia ini. Kalau masih ada orang melarat, dosa semua, termasuk bupati yang nomor 1 yang dosa. Nomor 1 bupati, nomor 2 ketua NU. Dia harus kaya semua. Sayyidina Utsman bin Affan, siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Sahabat yang sudah dipastikan masuk surga. Ada 10. Ada 10 sahabat sudah dikasih tahu, kamu pasti masuk surga. 10 orang. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Thalhah, Zubair, Abdullah bin Auf, Amr bin Jarrah. Utsman yang sudah dipastikan masuk surga pernah sedekah gandum, gak dihitung berapa karung, diangkut dengan 700 onta. Padahal sudah pasti surga, padahal sudah pasti masuk sedekah gandum diangkut dengan 700. Ayo, anjing yang belum pasti mau surga, pernah sedekah berapa karung? Jawab. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman sahabat yang kaya raya. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas akan menghibahkan semua hartanya. Dilarang oleh Rasulullah, jangan semua, jangan, sepertiga saja. Karena apa? Kan sepertigamu itu kafir, sepertiga hartamu itu saat udah banyak. Seperti gini, ada orang uangnya 3 triliun, mau sedekah 1 triliun, banyak belum? Banyak belum? Tapi kalau anjing sepertiga, 10.000 itu, 10.000. Sepertiganya 100.000 itu. Saatnya Mbak, Sa'ad bin Waqqas sudah kaya, sepertiga saja sudah triliunan, maksudnya sudah miliaran. Paham? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, siapa? Abdul Qadir Al-Jailani. Wali kutub, wali pasak, wali patok, ayah opat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Hasan Ar-Rifai, Syekh Said Ahmad Badawi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani orang Baghdad. Oh, saya sudah ziarah sudah. Orang Baghdad. Suatu hari ziarah ke kuburannya Imam Syafi'i di Mesir. Coba, wali ziarah Imam Syafi'i. Ada orang sedong baru SAG nggak mau ziarah kubur, SAG. Sarjana alam, lulusan perguruan tinggi swasta, dosanya sering mencret, dianya sering nggak masuk, bayar 15 juta, langsung diwisuda SAG. Ayan tuh. Setelah SAG nggak mau ziarah kubur, bid'ah. Kampungan ziarah kubur teh. Syekh Abdul Qadir Jailani yang wali itu bu, ziarah kubur ke Mesir, dari Baghdad ke Mesir, ke kuburannya Imam Syafi'i. Di situ ada Imam Syafi'i, ada Zakaria Al-Ansori yang ngarang Fathul Wahhab, ada Ibnu Hajar Asqalani yang mensyarahi Bukhari, Fathul Bari, kumpul di situ kuburannya. Nah, setelah ziarah di dusun Fustot namanya. Dusun apa namanya? Fustot. Melihat penduduk Fustot kebanyakan nggak punya rumah, banyak yang tidak punya rumah. Segera Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar,
diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburan Syafi'i yang gak punya rumah. Sampai ayeuna, sampai sekarang rusun di pintu gerbang ada tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani teh wali kaya loman. Anjen wali bukan, kayan teh, loman teh, Oren. teh kabeh. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasni di Mekah, baru wafat tahun 2006. Waktu saya di sana, beliau santrinya 700. Putra putri Mbah Mun, putra Kiai Satur Al-Jenangun, di situ mondoknya 700. Ditanggung semuanya, makan, minum, pakaian, kebutuhan, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Muhammad. Saya malah ngasih tamu, bukan kayak di sini kadang-kadang kita yang ngasih Sayyid. Sayyid ngasih santrinya Muhammad bin Ali Al-Maliki. Saya pernah nganter Gus Dur, fotonya masih ada sampai sekarang. Saya nganter Gus Dur bertamu ke Sayyid Muhammad, pulangnya Gus Dur kasih duit, amplop coklat banyak, entah berapa ribu real. Saya juga dikasih amplop kecil 1000 real. Coba, Habib ngasih duit sama saya, gara-gara nganter Gus Dur, sowan. Gus Dur kasih pakaian, bahan gamis, sorban, uang 1 amplop, Masya Allah. Kenapa? Kaya dan loman. Paham? Ingin bikin masjid pakai duit, mengendalikan anak pakai duit, berobat pakai duit, hormati tamu pakai duit, pergi haji pakai duit. Jadi duit itu penting, kaya itu wajib. Bila perlu ketua NU bajunya, pakaiannya, mobilnya lebih baik daripada bupati. Itu. Sepatunya bupati apa? Saya ketua NU, sepatunya Hermes 25 juta. Jasnya bupati apa? Alah paling piro, paling berapa? Saya jadi Waldormel semeter 13 juta. Kacamata bupati apa? Saya Cartier 45 juta. Tasnya bupati apa? Apalagi tasnya Kiai, Masya Allah. Di pojok ada tulisan Musyawarah Ulama Kabupaten Cirebon. Pelatihan. Tasnya bupati apa? Apa mereknya? Paling kalah Samsonite Chelsea 2 juta itu. Saya Gucci 17 juta. Minyak wanginya bupati apa? Saya kamunya Louis Vuitton 5 juta. Jo Malone 4 juta. Ya Allah, itu loh, ya itu. Apalagi, pulpennya bupati apa mereknya? Saya Montblanc 15 juta. Itu loh. Kira-kira kiai lebih keren daripada pejabat. Paham? Kiai Mahrus Lirboyo kaya, mobilnya Holden waktu itu. Waktu itu kiai punya Holden luar biasa loh. Tahun 70-an kiai punya sedan Holden luar biasa loh itu. Di sini kiai masih pakai sepeda ontel semua. Kiai Hamid Pasuruan Mercedes, Kiai Mahrus Holden, Kiai Ali Maksum juga sama, mobilnya bagus, Plymouth. Ya Allah, mari kita bangun kesejahteraan kita. Tidak boleh kita melarat, harus Kaya. Coba kalau kita lihat orang kaya Indonesia 50 orang, nomor 1 Prayogo Pangestu, uangnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono yang punya Bank BCA, pabrik rokok Jarum 950 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 39 Haji Rashid dari Kalimantan Tengah, bos sawit. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird di Jakarta. Saya cari orang Sejong Solikin, Jumadi, Durkanan, Madrais, nggak ada. Dosante. Kita harus kaya. Ayo, saya harus kaya. Ayo. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Kiai Wahab mensosialisasikan NU
sampai ke Palembang. Jumpa dengan Kiai Kamil Soleh asli Semarang, berdiri NU di Palembang. Ke Banten Menes Pandeglang, jumpa Kiai Abdurrahman, berdiri NU di Banten. Ke Bogor Pagentongan, Ajengan Pagentongan, Abdul Hamid, berdiri NU di Bogor. Ke Jakarta Betawi, Guru Marzuki Cipinang. Cirebon Kiai Abbas Buntat, di Satori, Kiai Amin Babakan, Sana Jenangun. Di Kiai Ridwan Semarang, Lasem Bamasum. Kudus Raden Asnawi, Cepu Kiai Ihsan. Lombok Tengah, sampai ke Lombok Tengah. Itu tahun 35 loh, tahun 35, 36 lah. Sampai ke Lombok Tengah. Kiai Hasun dan Kiai Faisal beli NU di Lombok, Kiai Wahab, tanpa proposal, uang sendiri, tanpa uang sendiri. Ini barokahnya Kiai Wahab, NU bisa majuin barokah gua antara lain. Ya si Mas Hari pendiri, Kiai Wahab yang muter mana-mana. Ke Cirebon aja berapa kali ke Cirebon? Coba ke Gedongan, ke Buntat, ke Babakan, ke Nangun, Kiai Wahab itu. Uang sendiri itu, paham? Waktu Rasulullah Mi'raj melihat ada orang bangun dari kuburan tinggi besar gagah. Setelah didekati, mukanya bolong, dagingnya. Rasul kaget, man huya Jibril, itu siapa Jibril? Orang tinggi besar nggak ada dagingnya mukanya. Oh, umat anjen yang rajin bikin proposal. Ayo silakan. Silakan Bapak lagi proposal. Nanti kalau mati bangun di kuburan gak ada dagingnya. Jadi kita harus mandiri, siap? Siap. Kita harus kaya, siap? Satu lagi. Kita harus menang. Menang itu wajib, kalah itu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan di bawah. Kamu antul a'laun, di atas. Komandan, pemimpin, ketua, kepala, mandor, imam, paham? Jangan anak buah, jangan bapak buah. Apa saja, kepala sekolah, kepala madrasah, kepala komandan babinsa, kepala mandor pasar, mandor tebu, siapa kepala bola. Jangan anak buah, jangan imam masjid, paham? Perintah Allah tuh Al-Quran. Jadi menang itu wajib, kalah itu kemenangan datangnya dari himmah. Dari apa namanya? Strong will, cita-cita yang keras, kemauan yang keras. Orang yang paling himmahnya besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, Kanjeng Nabi itu orang yang paling menang terus. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang yang tegak, qaimun lillahi ta'ala, dhu himamin, orang yang punya hasrat, cita-cita, kemauan besar. Saya harus menang. Bukan Rasul begitu. Perang Badar, orang Islam 314 melawan 1000 orang Quraisy, menang. Ya Allah, 314 lawan 1000, menang. Abu Jahal mati di perang Badar. Begitu gagahnya. Perang Ahzab, Madinah dikepung 10.000, dipimpin oleh Abu Sufyan. Orang Islam di dalam kota Madinah 800, menang. Kocar-kacir 10.000 tadi. Perang Fatu Makkah menang, perang Mu'tah menang, Bani Mustalik menang, perang Hunain menang, perang Taif menang. Nah, yang kalah perang Uhud. Tadinya menang, hanya Rasulullah pesan pada 16 orang di atas gunung Uhud, pegang panah, jangan bergeser, kamu diam, jaga awas. 16 orang dipimpin oleh sahabat Jubair, bukan Jubair, bukan Zubair, bukan. Kanjeng Nabi Rasulullah wasiat pesan, jangan bergeser ya, jaga di sini.
Yang 16 orang ini melihat di bawah para sahabat menang. Kalau bunuh orang kafir dapat cincin, dompet gitu ya. dapat barangnya lah. Fight namanya. Jadi yang 16 orang ini, dah saya dapat apa di Jemaja ini? Turun meninggalkan pesan Rasulullah. Ikut perang. Di situ Khalid bin Walid dan Amr bin As waktu itu belum Islam, muter ke belakang, tahu kelemahan, naik dari gunung, nyerang umat Islam, morak-balik orang Islam. Rasulullah kejeblos di lubang, giginya patah satu. Rasulullah dilindungi 10 sahabat, mati 6. Yang mati antara Abu Dujana, mati benteng Rasulullah. Sahabat Tolha tidak mati, tapi badannya penuh panah. Menjadi tameng panah yang ditujukan pada Rasulullah. Itu perang Uhud kalah akhirnya. Tadi menang awalnya karena penjaga yang pegang panah 16 orang mengkhianati perintah Rasulullah. Makanya harus disiplin, anak buah pada komandan disiplin, paham? Walhasil Rasulullah orang yang menangan, tidak mau kalah. Pernah dinasihati oleh pamannya, Muhammad, kamu itu diancam oleh Abu Jahal CS akan dibunuh. Kamu berhenti dulu deh, dakwahnya berhenti dulu. Coba kalau anjir gimana kalau anjir? Berhenti dulu, asuh di NU-nya, asuh di masjidnya mau dibunuh. Gimana? Langsung berhenti ya? Nabi jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah paman, seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Gitu ente anjen. Gitu ente. Himmahnya Rasulullah SAW. Bung Karno, saya harus memperjuangkan Indonesia merdeka lawan Belanda, lawan Jepang. Punya apa itu? Punya himmah. Hasyim Asy'ari, Rasul Jihad, lawan nikah. Ayo santri-santri keluar semua. Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Gresik, Surabaya, Bangkalan. Ayo lawan nikah. Brigjen Malabi, himmah, ada himmah. Bukan ada senjata, bukan ada duit, bukan. Sampai-sampai Brigjen Malabi mobilnya meledak tanggal 10 November itu di Jembatan Merah. Yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi bukan tentara, santri Tebuireng, namanya Harun. Namanya siapa? Hanya sayang Harun gak lari, malah melihat, ingin tahu seperti apa hasilnya. Dikira mercon. Harun pun mati. Brigjen Malabi mati, supirnya mati, ajudannya mati. Harun pun syahid karena gak mau menjauh, pasang bom. Dilihat seperti apa hasil. Seperti kita menyalakan mercon, siapanya? Ada anak santri namanya Asy'ari naik ke atas atap Hotel Orient. Sekarang masih ada hotelnya, namanya Hotel Majapahit sekarang di Surabaya, masih utuh bangunannya. Merobek-robek bendera Belanda, mengibarkan merah putih. Ditembaki dari bawah, selamat. Mungkin yang nembak kurang benar banyak, kurang pintar nembaknya lah, selamat. Kiai Abbas, konon kata Kiai Abbas, bisa menjatuhkan pesawat tempur 3, konon katanya. Dijatuhkannya dengan apa? Dengan biji tasbih. Pas pesawat lewat mau ngebom, Kiai Abbas mematahkan 1 biji tasbihnya, dilempar. Kebetulan mesinnya rusak, pesawatnya jatuh. 1 lagi mau ngebom lagi, ambil tasbih 1 lagi, dilempar, bahan bakarnya kehabisan, jatuh. Jatuh lagi, pilotnya mabok, minum arak, jatuh. Walhasil 3 pesawat dijatuhin oleh Kiai Abbas. Konon katanya dengan tasbihnya. Biji tasbih ini pernah dikasihkan oleh Kiai Abdul Abbas kepada Gus Dur ketika menjelang Muktamar Cipasung. Begitu Intel ya tahu, Intel tahu. Ayo ya, itulah sampean ngasih batu anti peluru pada Gus Dur di Hotel Sheraton Bandung, kamar 218 hari ini, malam ini. Dari mana tahunya tuh? Baru yang tahu cuma saya dan Haji Sulaiman namanya. Dan Kiai Abdullah, dan waktu akan menjelang Muktamar Cipasung. Walhasil Nabi Muhammad tidak mau kalah, orang himanya besar. Ayo, kita bunyi bareng. Saya harus menang. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Saya tidak mau kalah.
Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang yang bersifat sidik, jujur, tidak pernah bohong selama hidupnya. Sekali saja Nabi Muhammad bohong, Allah melaknati Nabi Muhammad. Sekali saja. Ada yang ngomong teman saya, Nabi Muhammad wajib jujur karena Nabi. Abdi mah sanes Nabi, jadi Abdi mah sanes Nabi, jadi itu wajib jujur. Sembarangan ente ngomong. Sifat sidik, sifat jujur, sifat yang sangat penting, sangat prinsip sekali. Siapa saja jujur hilang sebentar, minyak goreng hilang. Jujur hilang, PT Timah 10 tahun 300 triliun, bukan miliar. 1 triliun 1000 miliar, 1 miliar 1000 juta, 1 juta 1000 ribu. Kalau dibelikan cendol, cebol kelelep itu. Pertamina ngopros, dioplos Pertamina. Tapi kalau bilang jujur, kalau tidak jujur tuh, Pertamina dioplos bahan bakar tuh dari tahun 18 sampai tahun 23, 5 tahun. Apa berapa mengerap keuntungan? 256 triliun. Kominfo, Menteri Kominfo Palate ngomongnya mau bikin tower, bikin apa? Tower itu apa? BT 8 triliun, bohong, gak untuk bangun itu. Nanti kalian gak jujur kan, gak sidik kan. Nadiem Makarim pendidikan mewajibkan semua harus beli apa? Laptop seluruh sekolah. Nah, sekolah yang di pedalaman mana internet? Mana ada internet? Tapi di generalisir semua sekian sampai untungnya 9,9 triliun. Apa ya sebabnya apa? Kehilangan sidik. Ini kereta cepat WOS juga lagi dikoreksi oleh KPK ini. Kata Pak Mahfud MD, 1 kilometer sebenarnya hanya 17 juta dolar. Tapi kemarin sampai 50 juta dolar 1 kilometernya. Sampai habis 116 triliun kereta cepat dari Jakarta Bandung 130 kilo. Di Saudi Arabia bangun kereta cepat Riyadh Jeddah 1500 kilo 116 triliun. Sama. Tapi 1500 ayo, apa sebenarnya? Kehilangan sidik, kehilangan jujur, bohong, manipulasi, nipu, masya Allah. Kayak orang Islam kayak gitu itu. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Martabatnya orang Sedong bukan agamanya tapi akhlaknya. Orang mau datang ke Sedong ditanyakan apa? Orangnya baik-baiknya ya. Saya mau ke Sedong, orangnya baik-baiknya ya. Bukan tanya agamanya apa ya, enggak katanya. Orangnya baik-baik enggak ya? Oh baik-baik. Ya udah saya mau ke sana. Coba kalau sebaliknya. Saya mau ke Sedong, orangnya baik-baiknya ya. Waduh hati-hati. Maling semua di kita. Hati-hati. Saya pernah ke sana sholat di masjid sepatu hilang. Teman saya sepeda motor hilang. Ada orang Sedong punya utang teman saya, ngomongnya 2 minggu, 2 tahun belum bayar. Ada nggak ada itu? Ada nggak sih? Nggak harus. Itu akhlak namanya. Gini, negara Afghanistan, negara apa? Afghanistan. 100% Islam. Hanya terdiri dari 7 suku. Indonesia 400 lebih sukunya. 100% Islam. 97% madhab Hanafi, ahli sunnah, 3% Syiah. Perang saudara sudah 45 tahun. Sesama Islam, sama ahli sunnah, bersama Afghanistan. Bom meledak di masjid, di pasar, di kantor, di rumah sakit, di madrasah. Lagi pengajian, muludan. Presidennya Burhanuddin Rabbani hafal Quran dibunuh, kafir katanya. Karena nggak mau negara Islam, mau negara kebangsaan maunya. Ada perempuan nyanyi, bunuh. Perempuan nyanyi, haram. Oh jadi nyanyi haram, membunuh nggak haram. Afghanistan. Tiap hari bom meledak sampai sekarang. Ayo, ingin tadi itu. Hoyong tadi itu, Islam semua tuh. Hoyong tadi itu.
Tapi sebaliknya Jepang agamanya Shinto, bukan Islam, bukan Kristen. Shinto. Tertib, damai, bersih, disiplin, nggak ada rebutan ngantri, nggak ada tawuran, sekolah anak-anak tawuran nakal nggak ada, pejabat tidak ada korupsi, bukan takut neraka, nggak ngerti neraka orang Jepang, nggak neraka, malu, korupsi itu malu, siapa saya kok korupsi ya? Terus ketahuan, aduh istri malu, anak malu, mantu malu, orang tua malu, mertua malu, malu tuh? Malu. Apa dia tanya malu ya? Tanya. Orang Jepang nggak ada copet, nggak ada jambret, nggak ada calo. Bisa ada ini, calo ayah. Ayah. Pernah sepak bola Jepang main di Qatar, di Doha Qatar, negara Islam, Qatar Arab. Penontonnya dari Jepang ribuan, orang anak Arab pun ribuan. Selesai, bekas tempat nontonnya anak Jepang bersih, tidak ada sampah satu helai pun. Bukan dia nggak makan bukan, semua dikumpulkan dibuang ke tempat sampah. Yang bekasnya nonton anak Arab kotor. Ayo, betul ini. Diberitakan dalam TV ada, ini bekasnya anak Jepang bersih. Janji tepat, bukan orang Islam. Masya Allah, yang Islam malah kita gak punya malu, gak punya takut neraka, bohong takut neraka itu. Saya pernah pergi ke negara Mali, 6 ormas, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, PT, Wasliyah, Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakto. Di ibu kota Tembakto, Mali, tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Ayo kira-kira disegong kumaha? Leungit. Sama di Jepang udah sama sebenarnya, di Jepang udah sama. Mobil tinggal aja kuncinya masih gantung, mobil juga nggak disabut, aman. Di Jepang juga sama. Hanya saya tunjukkan ke negara lain lah, Tembakto namanya. Saya pernah ke Australia tahun 2012, muter-muter 6 kota ceramah, Canberra, Melbourne, Adelaide, Brisbane, terakhir Sydney ibu kota, Brisbane, terakhir Sydney. Sydney masjid besar, tadinya gereja jadi masjid. Sholat duhur, ceramah, makan sampai asar. Asar, beli oleh-oleh, toko-toko kecil ada anduk, kipas, gantungan kunci, celana itulah, kaos. Dapat satu kardus, bawa ke hotel. Saking asiknya belanja, saya lupa HP, hilang HP-nya, leungit. HP kemana? Nggak ada sudah. Ya udahlah. Besok pulang Jakarta beli lagi. Jam 9:30, petugas hotel ngetok pintu dengan anak satu bawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira kalau HP ketinggalan di warung Seidong kumaha? Leungit. Apa dicoba? Dicoba nanti malam ya. Nanti malam coba ya. Sepeda motor gak usah masuk ke rumah ya. Dicoba. Mulai malam ini sepeda motor gak usah masuk ke rumah, kuncinya gak usah disabut. Coba. Itu namanya sidik. Apa namanya? Gak usah negara, rumah tangga, suami tidak sidik, istri ribut. Yante. Ribut. Istri tidak sidik, suami. Ribut. Kira-kira sering mana yang gak sidik ya? Suami apa istri? Yang sering tidak sidik, suami apa istri? Istri. Mulai sekarang, mulai besok ya. Ayo suami jujur dengan istri, istri jujur dengan bapak, jujur dengan anak, anak jujur dengan mertua, jujur dengan mantu, mantu jujur dengan mertua. Kalau semuanya sidik jujur, satu rumah itu namanya husnul muasyarah. Apa? Yang keras apa? Kemudian setiap keluarga begitu. Ini sidik, ini sidik, ini sidik, ini sidik. Maka satu kampung, satu kelurahan lah namanya husnul muamalah. Apa? Palura jujur rakyat, jujur dengan palura.
majikan jujur dengan kuli, kuli jujur dengan majikan, semua jujur. Namanya husnul muamalah. Yang jual jujur, yang beli jujur, pemilik jujur, pembeli jujur. Ya Allah, ingin gak tuh? Ingin gak kayak itu? Ingin tidak? Kalau sudah begitu semuanya husnul muamalah, satu Cirebon misalkan cuma gitu, namanya husnul musyarakah. Apa? Cirebon yang damai, Cirebon yang indah, Cirebon yang civilized, mutamaddin. Itu loh. Kira-kira kapan kayak itu? Kira-kira kapan itu? Dimulai dari rumah tangga. Husnul asyarah dulu. Ayo setiap rumah tangga, setiap rumah keluarga, husnul asyarah semua. Damai, tenang, tentram, semua jujur semua. Nanti satu kelurahan, husnul muamalah. Setiap lurah jujur semua, setiap kelurahan. Nanti satu daerah, husnul muamalah. Daerah semua husnul muamalah semua. Satu Cirebon, husnul musyarakah. Ingin tidak seperti itu? Ingin tidak seperti itu? Ayo kita bangun masyarakat kita. Jadi amanah ada dua, amanah agama, akidah syariah, amanah kemanusiaan, taqwa dan hadarah. Oleh karena itu, ayo jam 3 bangun tahajud. Terserah mau 3 rakaat, 5 rakaat, 7 boleh, 11 boleh. Kemudian istighfar 100 kali. Sholawat sallallahu Muhammad 1000 kali. Ayat kursi 7. Laqad ja'akum rasulun fasikum 7. Allahu nur samawati wa nurika mishkatin fiha misbah 7. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin khashi'an mutasaddian khasyatillah 7. Masih kurang. Alif lam sajdah 1 kali, Yasin 1 kali, Waqiah 3 kali, Tabarak sekali, Asmaul Husna 3 kali. Pas setengah 5 adzan subuh. Sholat subuh. Setelah sholat subuh wirid-wirid, cari duit sampai zuhur. Istirahat sholat zuhur, makan siang, rokok dulu, cari duit sampai asar. Istirahat sholat asar, cari duit sampai maghrib. Setelah maghrib istirahat, ada manakiban, tahlilan, jamiahan, maulid nabi. Ya Allah, sampai isya. Setelah isya dengan keluarga kumpul sampai setengah 9, setengah 10 tidur. Itu namanya insya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amanah ilahiyah kita jalankan, amanah insaniyah kita jalankan. Siap? Dengan semangat hari santri kita menerima estafet tanggung jawab amanah ilahiyah, aqidatan wa syari'atan, thaqafatan wa hadaratan. Ini semangat inti dari hari santri. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.